Iya, iya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Semoga bisa jawab ya. Jadi, Yeti ya, Yati, Yeti, Yeti ya. Pertanyaannya terkait tahap-tahap ini ya, ternyata memicu pertanyaan. Ya, tahap-tahap kenapa Allah uh, tidak menciptakan kita sekaligus saja ya. Kan Allah mampu ya, termasuk penciptaan langit dan bumi, termasuk segala sesuatunya. Kenapa Allah masuk surga kan sajalah kami semua ya Allah. Tak usahlah hujan-hujan. Hujan-hujan ini kadang bikin kita seperti tadi ya, kita mungkin bicara tentang ini bagaimana, ada wilayah abu-abu yang kadang kita nggak bisa memutuskan gitu kan. Sudah putih saja semuanya gitu kan, jelas saja semuanya. Jadi pentahapan-pentahapan ini kalau kita coba telusuri, kita akan lihat hikmahnya ya. Kita lihat hikmahnya bahwa Allah juga memberikan kita daya pikir, Allah memberikan kita akal. Ada hal-hal gaib yang kita ditutupi ya, kita ditutup. Bahkan Nabi Musa pun, saya ingin melihatmu Allah gitu kan. Tidak sanggup kamu melihat saya gitu. Jadi ketika Allah muncul itu berserakan batu-batu di Bukit Tursina. Ya belum dan Nabi Musa pingsan ya. Jadi di situ kita lihat ada hal-hal gaib yang tidak bisa kita jangkau dan Allah memberikan sinyal-sinyalnya untuk kita pelajari, untuk kita ketika kita lihat kita akan semakin berkata subhanallah, maha suci Allah, Allah hebat sekali gitu kan, sempurna penciptaannya ya. Juga ketika Nabi Ibrahim pernah berkata, terangkan kepada saya tentang kematian gitu kan di Al-Quran. Tidak percayakah engkau kepadaku Ibrahim, kata Allah kan, percaya Allah tapi tanya menguatkan keyakinanku. Jadi ambillah 3 ekor burung ya, kemudian disembelih, kemudian dicincang-cincang, kemudian diaduk, letakkan di tiga gunung. Sudah disembelih, dicincang-cincang, diaduk, letakkan di 3 gunung, kemudian panggillah ketiga-tiganya. Nanti dia akan datang sesuai dengan seruanmu. Datang lagi kepada Nabi Ibrahim, sekedar meyakinkan Nabi Ibrahim bahwa itu adalah hal yang mudah bagi Allah. Ya, karena Allah ketika berkata kun fayakun, jadi maka jadilah dia. Allah memberikan proses-proses tahap ini adalah agak mematchingkan dengan daya pikir kita. Ini orang akan menelusuri, akan mencari. Seperti tadi ya, Allah berikan kita kewajiban ikamis salat. Wuduknya gimana? Menyerahkan kita. Misalkan kayak kita di sini ya, kita harus gali tanaka, di mana posisi tanaka, pakai daya pikir kita lagi, ilmu lagi, menentukan posisi air gimana. Atau kita datangkan dari PDAM kah? Ini pemerintah punya kerja juga. Dengan kerja juga akhirnya rezeki orang juga keluar juga. Kemudian dengan itu kita mendapatkan air mana yang akan kita pilih? Apakah ini yang kita pilih atau kita punya solusi lain? Jadi dengan itu ada kedinamisan dunia ini ya, ada banyak hal yang bisa terjadi dari ikami sholat saja. Kita akan berpikir, kalau kita perempuan ya, seperti kita disuruh menutup aurat, kita akan berpikir, ini pakaian apa yang nyaman untuk kita. Kita akan berpikir tentang bagaimana menghasilkan produksi pakaian. Di suratnya, di ayat-ayatnya yang lain Allah juga bentangkan bahwa Allah mendatangkan ulat sutra. Dengan ulat sutra itu kemudian ada benang-benang, kemudian bisa jadi pakaian sutra. Itu proses, kenapa tidak kun fayakun saja? Kalau kun fayakun saja, kita sebagai manusia akan menerimanya. Tapi kita pelajari lagi, orang akan bikin tenunan lagi ya. Alhamdulillah pernah ke Cina juga, lihat tenunan di sana dari sutra-sutra Cina itu kan terkenal lah. Dibawa kita ke tempat lebah-lebah tuh, kemudian ada tenunan-tenunan sampai akhirnya menjadi pakaian. Rangkaian-rangkaian itulah dinamisasi yang Allah bentangkan kepada kita, disuruh kita pakai pakaian, kemudian satu sisi Allah sediakan bahan bakunya, Allah sediakan kemungkinan kita mengolahnya sehingga otak kita berpikir, dan itulah kita manusia. Kalau malaikat
Allah jadikan dia menjadi manusia yang patuh. Allah menjadi sosok yang patuh ya, makhluk yang patuh. Ketika Allah bicara dia setuju ya. Tapi kalau manusia kadang kita masih berusaha mencari kadang pembenaran-pembenaran yang semoga pembenaran-pembenaran itu mengantarkan kita kepada hidayah. Kenapa seperti ini Allah kan? Kenapa seperti ini Allah? Akhirnya ternyata memang Allah luar biasa. Ternyata Allah itu memang samil, ternyata Allah itu memang sempurna. Ternyata Allah itu memang ahad gitu. Jadi semua kembali ya, tahap-tahap itu membuat kita insya Allah semakin soleh ketika kita telusuri ya. Kita lihat dulu buku Harun Yahya itu kan, tapi sempat sekarang Harun Yahya itu di Turki. Kadang Anda pikir itu Harun Yahya yang dulu atau enggak ya? Apa itu Harun Yahya yang soleh dulu yang memaparkan buku Islam sebanyaknya, VCD Islam sebanyaknya? Itu enggak sama dengan yang sekarang. Itu apakah ada semacam konspirasi ya, itu benar Harun Yahya yang dulu atau enggak gitu kan. Dan wajahnya pun agak berbeda juga walaupun masih sama. Jadi ketika itu orang-orang soleh itu ada yang memadamkan cahaya Allah juga ya. Sekuat-kuat orang yang soleh ingin menghidupkan apa yang ayat-ayat yang terbentang ini, ada juga orang yang ingin memadamkan. Nah, itulah namanya dunia, itulah namanya ujian. Itu disitulah kita berjihad juga ya. Mungkin seperti itu. Tieti Mima kembalikan kepada Umirika. Baik ya, ini betul-betul pertanyaan arsitek ini. Jadi Amerika bertanya, tahap-tahap ini kan kita tadi di hadis dipaparkan bahwa sudah ada 4 kalimah ketentuan kita kan, rezeki kita akan seperti apa, ajal kita akan seperti apa, kemudian amal kita akan seperti apa, celaka atau bahagiakah kita. Jadi sementara kita sudah sampai pada proses ini ya Umi, Ana sudah di 53 tahun. Apakah dari 0 sampai 53 tahun itu yang kita jalani? Seperti itu pertanyaannya. Ya. Iya. Ini susah ya pertanyaannya, tapi di tengah kelalaian kita, Allah itu tentu memiliki indikator-indikator ya, pencapaian-pencapaian yang Allah tentukan ya. Allah itu punya ketetapan-ketetapan, kita sudah tahu ya. Ketika kita pelajari lagi agama kita pelajari lagi akan sholat ya, ikami sholat itu kan orang coba pelajari itu bukan sholat ya, bukan melakukan sholat tapi mendirikan sholat. Itu tentu di situ ada standar ya Umi. Jadi selama rentang 0 sampai 53 tahun ini apakah Allah apakah kita ya sudah berada pada standar Allah? Itu mungkin walau alam jawabnya Umi. Tapi yang terjadi ini memang sesuai dengan takdir Allah. Apa yang sudah terjadi ini memang sesuai dengan takdir Allah. Allah sudah mengetahui apa yang awal dan apa yang akhir, itu ilmunya sudah ilmu pasti juga. Allah sudah tahu yang awal dan akhir kita. Apa yang terjadi ketika kita sudah tidak ada lagi, apa yang terjadi pada nenek kita yang mungkin sudah tidak ada lagi ketika beliau pada seusia kita atau beliau pada posisi yang sama, itu Allah sudah tahu. Sampai dia wafat, sampai ujung kiamat, itu sudah dalam ilmu Allah semua. Apa yang kita bentangkan ini
adalah nanti yang akan dipertanyakan Allah, kebebasan kita ini. Kita diberi kebebasan oleh Allah, kan apakah saya akan memegang ke kanan atau memegang ke kiri seperti ini. Kita punya kebebasan, itu nanti yang Allah pertanyakan. Tapi memang semua sudah dalam ilmunya Allah, ya. Itu sudah final bahwa Allah tahu semuanya. Yang di kitanya, apakah kita sudah maksimal, ya. Kalau kita sudah maksimal seperti tadi ya, bukan rezekinya yang penting, hasilnya, tapi perjuangan kita, step-step yang kita lakukan itulah yang akan dinilai oleh Allah, bukan hasil, karena hasil itu motivasi kita kan. Kita mau kita sekolah, kita akan punya IP 4 misalkan. Tapi ketika kita berjuang dapat IP 4, ini banyak cabaran-cabaran sana sini, itu sebenarnya Allah menilai dari kinerja kita, usaha kita. Bukan ketika kita kecewa, ternyata IP-nya cuma 3,5 ya. Seharusnya ini tidak sesuai dengan harapan saya misalkan. Tapi bisa jadi Allah tidak akan melihat seperti itu. Allah melihat usaha gigih kita. Kalau kita baca bismillah di awalnya memang niat untuk Allah, Allah akan tak mandang kita dapat IP 4 walaupun hasil duniawinya itu tidak sesuai atau kita sudah gigih sekali. Kita lihat ya, kadang bapak-bapak kita berhujan berpanas untuk mencari rezeki keluarganya, tapi ternyata hasilnya tidak semaksimal yang semestinya. Tentulah Allah lebih halus lagi penilaiannya, bahwa dia berhak mendapatkan yang maksimal, tapi mungkin ditangguhkan Allah dulu. Jadi kebebasan kita ini itu yang akan nanti kita pertanggungjawabkan. Jalurnya semuanya pasti Allah sudah ketahui ya. Awal akhir dunia ini Allah sudah ketahui. Itu pertanyaannya sangat berat. Itu hanya orang yang tinggi ilmunya yang bisa menjawab, semampunya saja dijawab. Yang kita pasti tahu, Allah itu maha, awal dan akhir Allah tahu. Proses kita hanya berusaha maksimal, dan apakah ini sudah dimaklumi Allah? Tentu tidak. Tidak jawabnya, karena kita disuruh untuk di kebebasan kita ya, kita punya kebebasan untuk memaksimalkan segala sesuatu yang kita lakukan. Kalau memang sudah maksimal, kita bisa bismillahi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tapi kalau kita belum maksimal, kita masih ada waktu untuk memaksimalkan, tapi jangan berpuas ya. Jangan kita rasa selama ini kita sudah lalai, sudah takdirnya seperti itu tidak bisa. Tidak bisa seperti itu ya. Gitu saja Umi. Walau a'lam bishawab. Allah yang Maha Mengetahui.